Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Vanessa Sukma Maharani dengan NIM 2019-210437. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Pengalaman Investasi terhadap Keputusan Investasi pada Masyarakat di Kota Surabaya. Oke, baik. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Kegiatan investasi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dikarenakan semakin tingginya minat masyarakat dalam melakukan investasi. Ketika melakukan investasi, diperlukan adanya literasi keuangan yang baik, sehingga perencanaan dan pemilihan investasi memiliki arah yang tepat dan jelas, agar tidak menimbulkan kerugian. Saat ini, banyak masyarakat yang kurang paham dalam berinvestasi, sehingga mudah tertipu dengan tawaran menguntungkan yang tidak masuk akal dan pengelolaan investasi yang tidak jelas. Investasi seperti ini tuh bisa disebut dengan investasi ilegal atau investasi bodong. Kegiatan investasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan keputusan investasi yang diambil oleh investor. Keputusan investasi merupakan keputusan yang diambil atas dua atau lebih alternatif penanaman modal dengan harapan agar mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Terdapat dua faktor yang dapat mengukur keputusan investasi, yaitu ada faktor literasi keuangan dan faktor pengalaman investasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020, literasi keuangan adalah kerangkaian aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan konsumen serta masyarakat luas agar mampu mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu ada pengalaman investasi. Seseorang yang memiliki pengalaman investasi yang tinggi akan meningkatkan pengambilan keputusan investasi yang baik. Menurut Kanam tahun 2017, pengalaman investasi didefinisikan sebagai lamanya durasi dalam bertransaksi trading yang dimiliki investor. Kemudian, kerangka penelitian pada penelitian ini terdapat beberapa variabel yang terdiri dari variabel bebas serta variabel terikat. Variabel terikat yang dilambangkan dengan huruf Y yaitu ada keputusan investasi, dan variabel bebas yang dilambangkan dengan huruf X yaitu X1 ada literasi keuangan dan X2 ada pengalaman investasi, dengan masing-masing variabel bebas yang memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, di mana pengaruh tersebut bisa positif dan juga bisa negatif. Dan kerangka penelitian ini disusun untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif pada literasi keuangan dan pengalaman investasi terhadap keputusan investasi. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka penelitian yang telah dirancang, maka hipotesis penelitiannya yaitu H1, literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. H2, pengalaman investasi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. Selanjutnya ada variabel penelitian dan pengukurannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ada variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikatnya yaitu keputusan investasi yang dilambangkan dengan huruf Y. Kemudian variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau timbul karena adanya variabel terikat. Variabel bebas yang pertama adalah literasi keuangan yang dilambangkan dengan huruf X1, dan yang kedua ada pengalaman investasi yang dilambangkan dengan huruf X2. Pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1-5, yaitu skor 1 tidak pernah, skor 2 kadang-kadang, skor 3 sering, skor 4 sangat sering, dan skor 5 selalu. Kemudian ada sampling. Dalam penelitian ini, populasi yang akan digunakan adalah seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Surabaya. Pengambilan sampel menggunakan metode judgment purposive sampling dengan responden yaitu masyarakat di Kota Surabaya dengan kriteria adalah masyarakat yang menginvestasikan dananya di akun bank termasuk tabungan, deposito dan giro, dan aset real yaitu termasuk tanah, properti, dan emas dengan pendapatan sesuai dengan upah minimum Kota Surabaya yaitu kurang lebih Rp4.300.000. Kemudian ada kisi-kisi kuesioner. Pada bagian demografi terdiri dari nama, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pendapatan. Lalu pada indikator variabel keputusan investasi meliputi yang pertama ada keamanan dalam suatu investasi,
Yang kedua ada risiko dalam suatu investasi. Yang ketiga ada pendapatan investasi. Kemudian yang keempat ada tingkat pengembalian atau return. Yang kelima ada risiko atau risk. Dan yang keenam ada waktu atau the time factor. Lalu indikator variabel dari literasi keuangan meliputi yang pertama ada pengetahuan dan kemampuan mengenai anggaran. Yang kedua pengetahuan mengenai tabungan. Yang ketiga pengetahuan mengenai pinjaman. Dan yang keempat pengetahuan dan kemampuan mengenai investasi. Lalu indikator variabel pengalaman investasi meliputi yang pertama ada informasi awal menjadi investor, dan yang kedua ada lama berinvestasi. Lalu ada data dan teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data primer yang akan diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data primer diperoleh dari penelitian survei. Survei dalam penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara online melalui Google Form yang berisi pertanyaan dan diisi oleh responden yang menjadi sampel penelitian, serta bentuk pilihan jawaban telah disediakan di mana responden akan memilih jawaban yang sesuai. Kemudian yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan teknik analisis statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan yang telah dijawab oleh responden penelitian dengan menghitung rata-rata dari masing-masing indikator. Lalu, analisis statistik digunakan untuk mendukung analisis deskriptif agar memperoleh hasil yang baik. Analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda atau multiple regression analysis yang disingkat MRA. Analisis regresi linear berganda merupakan alat yang digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas, yaitu literasi keuangan dan pengalaman investasi terhadap satu variabel terikat, yaitu keputusan investasi. Mungkin itu saja. Sekian presentasi mengenai penelitian saya. Jika ada kekurangan maupun salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.